Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Baik. Iya, apakah ada yang tidak hadir? Yuk, siap. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah air Indonesia. Nah, Bapak akan seperti biasa ya, anak-anak. Bapak akan bacakan tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, setelah mengamati gambar, yaitu tujuan pembelajarannya ada 4. Jadi yang pertama, kalian nanti akan mengamati gambar dan membaca cerita. Kemudian menyebutkan manfaat persatuan dan kesatuan ya, melalui diagram. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, ya kalian juga nanti akan menuliskan contoh pengalaman hidup rukun ya. Yang ketiga, kalian akan mempelajari tentang pola lantai berbagai tarian. Jadi tarian itu kan lantainya ada pola-polanya ya. Yang keempat, nah ini mempraktikkan, nanti boleh dipraktikkan di rumah masing-masing ya. Baik, nah sekarang amati gambar ini ya. Nah, gambar ada dua anak laki-laki, yang satu nangis. Kayaknya mah ini habis jatuh ya. Kemudian yang satu kayaknya mau menolong. Nah, pertanyaannya, ketika menolong anak yang jatuh, apakah kamu bertanya dulu apa suku dan agamanya? Misalnya gini, ada anak jatuh ya. Kita tanya dulu, kamu orang Indramayu bukan? Kalau kata si anaknya bukan, kita nggak jadi nolong. Apakah seperti itu? Memperhatikan gambar ya. Di situ ada bapak-bapak 3 orang, ada anak-anaknya 2 orang. Udah misalnya nggak jadi nolongnya, kalau keburu mati gimana? Kasihan kan gitu ya. Berikut ini sudah Bapak kirimkan tadi pagi ke grup WA kalian ya, supaya kalian bisa membaca, karena mungkin kalau di HP kalian ini terlalu kecil. Tapi kalaupun kalian mau lihat langsung dari sini, bisa juga kamu pakai 2 jari, telunjuk dan apa itu namanya, jempol ya, diginiin, set gitu ya. Nah, jadi si teksnya itu kamu pakai telunjuk dan jempol direntangkan, set gitu ya. Baik, silahkan dibaca dulu dalam waktu untuk dua paragraf ini dalam waktu 2 menit, silakan. Dalam hati ya. Ya, kampung transmigran katanya. Warganya berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Ya, ada yang dari Sunda, dari Tionghoa, Tengger ya. Dan juga yang orang Solo tapi dia anak seorang pendeta ya. Selanjutnya ya, buka LKPD dengan link berikut ini ya. Bapak akan share juga di kolom chat. Sampai jam 12 ya. Kamu susun pertanyaan ya, pertanyaan itu tentang hidup rukun dalam perbedaan. Contoh misalnya ya. Berapa pertanyaan Pak Firdi? 2 aja cukup ya. Pertanyaan pertama misalnya ya. Apa misalnya ya yang harus saya lakukan jika di kampung saya agamanya berbeda-beda ya. Nah, itu contoh pertanyaan nomor 1. Kamu nanti cari pertanyaan sendiri ya.
Jangan sama dengan yang Bapak contohkan. Seperti itu ya. Nah, oke, selanjutnya kita kembali lagi ke apa namanya? Apa dalam perbedaan subtema 1 muatan pelajaran budaya dan berkarya. Nah, pola lantai dalam gerak tari. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari ya. Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan atau berkelompok. Maaf Bapak lupa kan suaranya nggak akan keluar di kamu biasanya. Terdapat dua pola garis dasar pada pola lantai yaitu pola garis lurus dan pola garis lengkung. Pola garis lurus, yang pertama pola horizontal, pola diagonal, pola vertikal, pola zigzag, pola segi 4, pola segi 5, dan pola segitiga. Nah, itu ingat-ingat ya jenis-jenis pola garis lurus. Ada 7 ya. Ada 7. Ingat-ingat ya. Nanti Bapak juga bagikan ininya di grup ya. Pola garis lengkung, pola lengkung ke depan, pola lengkung ke belakang, pola angka 8, pola lingkaran ya. Pola lantai tari tunggal, berpasangan dan berkelompok. Ingat kembali, pola lantai dibentuk secara tunggal, berpasangan atau berkelompok. Ingat ya, bisa bertunggal, bisa berpasangan atau berkelompok ya. Tari tunggal merupakan tari yang dilakukan oleh satu orang penari atau banyak penari secara bersama. Pola lantai untuk tari tunggal dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Oh. Tari berpasangan merupakan tari yang dilakukan oleh dua penari. Tari berpasangan dapat dilakukan oleh banyak penari secara berpasang-pasangan. Pola lantai tari berpasangan dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Ya. Tari berkelompok adalah tari yang dilakukan secara berkelompok. Pola lantai tari berkelompok dapat berupa pola melingkar, angka 8, atau melengkung. Ayo coba praktikkan sebuah tari tradisional. Pola lantai apa yang akan kamu gunakan? Nanti kalau sudah pembelajaran, Bapak harap kamu praktekkan salah satu jenis tarian ya. Kamu di rumah coba ya, bisa lihat dari YouTube dengan kata kunci misalnya tari daerah pola lantai garis lurus. Nah, kamu ikuti ya di YouTube ya. Kemudian yang kedua di YouTube juga kamu bisa dengan pola apa? Pola apa itu? Pola diagonal, pola melengkung dan seterusnya. Kamu coba semuanya ya. Nah, karena mungkin kamu di rumah sendirian jadi prakteknya yang pola tunggal saja dulu ya, tari tunggal. Karena kalau tari berpasangan, berkelompok itu kan harus banyak dan sedangkan kamu kan belum boleh bertemu ya karena memang sedang pandemi begitu ya. Nah, baik selanjutnya kembali ke ELKPD ya. ELKPD-nya kamu kembali ya. Nah, ini kamu kerjakan semua tugas ya yang ada di ELKPD ini. Semuanya kamu bisa isi langsung di ELKPD ini. Ya, kamu yang kita sudah pelajari tadi. Nah, ini contohnya yang tadi ya. Nah, temukan berbagai tari daerahmu. Sebutkan pola lantai tariannya. Contoh ini ya. Tari di Indramayu. Nah, contoh misalnya tari apa di Indramayu? Tari sintren ya. Tari sintren. Nah, kemudian pola lantainya kok sintren? Sintren. Sintren ya. Sintren ya. Pola lantainya misalnya pola lantai misalnya
Contoh ya, ini contoh segitiga. Nah, kamu cari lagi di Indramayu itu ada tari apa lagi selain tari sintren ya. Kamu kan tahu tari sintren itu yang nantinya si penari itu masuk ke kurungan ayam ya. Masuk ke kurungan ayam, kemudian dia mungkin agak apa ya, kerasukan, lalu mulai menari. Jadi yang menarinya bukan orang tersebut, tapi katanya sih jin atau ya jin gitu ya. Itu contohnya. Bapak izin minum dulu ya. Baik, kemudian, nah ini kamu nanti di rumah praktekkan ya pola tarian, kemudian kamu menggambar pola lantai. Menggambar pola lantai ini kamu bisa pilih icon pulpen di LKPD-nya ya, kemudian digambar. Nah kemudian ini menjodohkan ya, menjodohkan. Kamu misalnya tadi Lego-Lego. Lego-Lego itu tarian dari mana? Nah, kamu nanti hubungkan ini ke salah satu jawaban di sebelah kanan ya. Ke salah satu jawaban di sebelah kanan. Kemudian pola lantai vertikal juga nanti kamu hubungkan ini mau ke mana ya. Misalnya apakah tari gending ini pola lantai vertikal atau pola lantai diagonal gitu ya. Sebaliknya di sini tari serimpi misalnya. Tari serimpi itu apakah pola lantai vertikal atau pola lantai garis melengkung ya. Kamu nanti dipilih saja ya. Kamu nanti dipilih saja apakah pola ini atau pola lantai garis melengkung. Nah, kemudian ini ada contoh instrumen penilaian untuk apa? Soal akhir ya. Instrumen penilaiannya soal akhir kamu nanti kerjakan juga, dibaca saja soalnya. Ya. Baik anak-anakku yang Bapak cintai ya, untuk pembelajaran kali ini segitu dulu ya, karena sudah 70 menit ya tadi ya. Kurang sedikit tapi nggak apa-apa karena nanti kamu harus mengerjakan ELKPD. Baik, anak-anak sebagai penutup tadi kita sudah belajar yang pertama tentang apa tadi Maulana, bisa dibuka nggak mikrofonnya? Belajar tentang Menari. yang awal banget, yang persatuan ya, persatuan dalam perbedaan. Kemudian yang kedua kita juga sudah belajar tentang membuat pertanyaan tentang persatuan di lingkunganmu sendiri. Kemudian yang ketiga kita sudah belajar tentang pola lantai tarian daerah. Dan tujuan pembelajaran yang keempat itu kamu akan praktekkan di rumah setelah ini. Jadi kita belum laksanakan untuk yang keempat, tapi kamu laksanakan sendiri. Dan setelah itu isilah LKPD-nya. Baik. Selesai. Baik. Terima kasih anak-anakku. Jangan lupa 3M ya. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjauhi kerumunan ya. Supaya kita tetap dalam keadaan sehat, oleh Allah diberi perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kesalahan Bapak. Dan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.